kembali lagi bersama saya di Sharing with Tim. Dan kali ini saya mengundang salah satu dokter dari klinik Angsa Merah yang maknyus. Kita sambut ya, Dokter Bonda. Halo, Hai dokter. Dokter apa kabar? Baik. Dokter, itu dong perkenalan diri sama Imers. Halo, saya Dokter Bondan dari Klinik Angsa Merah. Di sini saya sebagai praktisi. Yeay, praktisi apa dok? Praktisi apa, ayo? Ya, praktisi dokter lah. Praktisi Saya dokter. melayani klien-klien yang kesini untuk bisa. Kebanyakan klien saya untuk infeksi menular seksual sama HIV. HIV ya. Walaupun kita berpraktek sebagai dokter umum, tapi karena kita lebih sering menangani itu, maka sekarang pasien datang memang kebanyakan memeriksa untuk kesehatan reproduksinya, Reproduksi. termasuk untuk tes infeksi menular seksual sama HIV. HIV. Nah dokter tugasnya di mana sih dok? Tugasnya kalau saya di Angsa Merah Menteng saja. Angsa Merah ada dua ya, Angsa Merah Menteng sama Angsa Merah Fatmawati. Saya di Angsa Merah Menteng. Oke, itu tadi Dokter Bondan. Tepuk tangannya Dokter Bondan. Dokter sehat-sehat ya dok ya. Sehat. Dok, aku ada pertanyaan nih. Ya. Kita akan membahas tentang IMS. Karena di pasti episode sebelumnya kita udah membahas tentang IMS gitu ya. Cuman aku pengen nanyain kenapa sih disebutkan IMS? Kenapa enggak? IMS itu kan infeksi menular seksual. Kenapa nggak disebut PMS, penyakit menular seksual? Bisa dijelaskan ya dok? Oke, sebutan penyakit menular seksual itu sebetulnya sebutan zaman lalu. Zaman dulu. Zaman dulu. Oke. Kemudian sebutan PMS itu sendiri dirubah menjadi infeksi menular seksual. Memang sekitar tahun 2001 sudah dirubah. Jadi kalau pasien masih nyebut PMS itu biasanya gadun-gadun sih. Ya Allah, Wah, gitu. kayak keberatan. Nah, penyakit menular seksual, kenapa dibilang penyakit menular seksual? Kemudian dirubah menjadi infeksi menular seksual. Kalau kita bilang penyakit, maka orang datang ke kita dalam keadaan mereka dengan gejala gitu. Ya sudah terjadi, ya Sudah sudah ada terjadi, di orang datang berobat, itu penyakit menular seksual. seksual. Tapi kalau infeksi menular seksual itu artinya dia ada infeksi tapi belum ada gejala gitu. Sehingga kemudian ditekankan pada pemeriksaan screening. Orangnya tidak ada gejala tapi diperiksa ternyata dia ada penyakitnya. Dan ada beberapa infeksi menular seksual yang tanpa gejala gitu. Contohnya sifilis, itu tanpa gejala. Oke. Gonorea, chlamydia kalau untuk perempuan dan untuk pria yang kebetulan hubungan intim lewat anus, itu biasanya di anus maupun di vagina tidak ada gejalanya. Jarang sekali, sekitar 70% tidak ada gejala. Oh, jadi harus diperiksa ya? Iya, karena kalau enggak kan mereka buang waktu sebetulnya. Mereka akan menularkan ke orang-orang banyak. Sehingga itulah pentingnya kenapa dilakukan screening, dan itulah kenapa pendekatannya kemudian kita bilang infeksi menular seksual, bukan penyakit menular seksual lagi. Oke, nah gitu Imas. Kenapa disebutnya IMS dan kenapa disebutnya penyakit menular seksual ya? Oke dokter, berbicara tentang IMS pasti ada penularannya ya dok ya. Itu penularannya tuh melalui apa sih? Apakah kita harus penetrasi atau cuma oral aja atau gimana dok? Bisa jelaskan ya dok? Penularan IMS karena infeksi menular seksual ya penularannya melalui hubungan seksual. Kalau hubungan telepon ya tidak akan menular. Iya. Ya kan? Itu phone sex namanya. Phone sex. Nah, penularan, oke. Penularannya bisa melalui tergantung penyakitnya. Masing-masing penyakit memiliki ciri khas sendiri. Iya. Misalnya ada penyakit-penyakit yang lebih menular melalui hubungan intim yang oral sex. Atau yang sekedar gesek-gesek. Tapi ada juga yang penularan yang paling banyak memang penularan melalui penetrasi. Penetrasi itu apa sendiri? Apa dok? Bisa dijelaskan nggak penetrasi itu apa? Penetrasi adalah bila kamu masukkan suatu benda ke dalam lubang. Oh lubang. Gitu. Nggak lubang ular kan dok? Jantung. Jantung. Jadi harus ada yang dimasukkan ya. Ada yang dimasukkan. Nah, dan itu disebut penetrasi. Penetrasi. Gitu. Kalau nggak ada yang dimasukkan ya bukan penetrasi. Gitu. Jadi penetrasi. Ini nyambal. Dok, kalau misalkan penetrasi itu kan melakukan hubungan seksual ya, maksudnya lubang dimasukkan gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi itu semuanya segala macam penyakit pasti akan masuk ke sana kan, pasti akan terjadi penularan. Tapi kalau kayak oral gitu, oral juga bisa. Oral menular. bisa. Oh ya. Gitu. Oral bisa menular bila misalnya pasangan yang di oral ada infeksi menular seksualnya. Contohnya misalnya
yang di oral misalnya taruhlah penis. Penisnya ternyata baru ada infeksi seksualnya yang tanpa gejala misalnya. Kita tahu kalau di penis memang 90% ada gejala, tapi harus diingat ada populasi 10% yang tidak ada gejala. Gitu. Misalnya yang punya penis itu ternyata ada gonoreanya, maka yang punya tenggorokan tentunya ada infeksi gonorea di tenggorokan. Nah, terus gimana tuh dok? Ya dia radang tenggorokan. radang Kalau masih tenggorokan. nekat juga dia moral orang lain, orang lain itu akan kena gonorea juga. Gitu, yang punya penis. Gitu. Jadi selalu bersambung seperti itu. Kayak tadi dokter bilang juga gesek-gesek. Nah, itu kalau gesek, gesek bisa tertular, ada beberapa sih? penyakit ya. Gitu. Paling gampang adalah gitu. Bila penularan gesekan melalui misalnya kudis. Kudis itu bukan infeksi seksual tapi banyak dijumpai pada saat hubungan seksual karena gesekan. Gitu. Gitu. Atau yaitu kutu kelamin. Nempel Kutu kelamin itu yang berkutu bukan kelaminnya, jembutnya. Hey, full kan sudah terang. Iya, antar jembutnya lompat-lompat gitu. Rambut Kemudian, kemaluan dok, ya. ngomong rambut kemaluan. Ya udah dia jemput aja jemput. Jembut lah gitu. Ada bulu ketek. Kalau ini bilangnya apa? Jembut. Jemput lah. aja Iya, Oh, jadi pasti kutunya itu nempel ke Iya, dia rambutnya pindah, itu. iya kan. Nah, ikut tamasya kemudian nularin sama yang Manja ya kutu manja. Tamasya tempat-tempat yang Iya. lain dipites aja dokter ya kan. Oke, Imas itu tadi tentang penularan penyakit seksual ya. Dan selanjutnya dok, tadi kan pasti bisa tertular melalui penetrasi. Itu bagaimana sih ceritanya kok bisa mempenetrasi tapi tertular penyakit? Nah, kembali lagi seperti yang tadi juga saya bilang tergantung penyakitnya. Tapi memang benar, pada waktu penetrasi kebanyakan penularan penyakit memang melalui cairan tubuh. Oh, cairan. Jadi pada waktu penetrasi seperti kita ketahui bila partnernya yang mempunyai IMS taruhlah, tersebut. mempunyai IMS tersebut, misalnya yang punya lubang yang punya IMS, maka yang waktu melakukan penetrasi maka si pemilik ngomong aja ya. Bila dilakukan penetrasi yang punya penis ini gitu, maka kan kepala penisnya ini kan kemudian terkontak dengan selaput lendir pada lubangnya tersebut. Iya. Gitu. Nah, cairan yang ada di selaput lendir itu kemudian menginfeksi. Gitu. Demikian juga kalau misalnya oral seks, gitu. Oral seks juga sama aja gitu. Kalau misalnya tersentuh pada selaput lendir sini di mana tenggorokannya sudah ada bakteri, maka yang punya penis akan terinfeksi juga, gitu, terinfeksi dari cairan tenggorokan itu. Gitu. Dokter, cairan itu apa aja sih dok? Bisa jelasin nggak? Apakah spermanya itu atau apa gitu? Tergantung kita ngomong cairan apa nih? Kalau cairan pada kalau misalkan kalau di kelamin laki-laki misalkan. Kelamin laki-laki tentunya cairan semen, bukan sperma. Gitu. Kalau sperma itu bibitnya. Oh, bibit. Yang membawa bibit itu adalah cairan semen, gitu. Bukan semen ya, kalau semen buat bangun. Oke, semen ya. Semen. Kalau kepada perempuan gimana? Cairan vagina. Oh, vagina. Cairan vagina itu yang banyak mengandung bakteri kalau memang dia ada infeksi seksual. Nah, kalau tadi mungkin kalau bisa dibilang pasti teman-teman Imas itu ada kita nih sebagai komunitas ada T dan B. Kalau tadi kan mungkin T-nya dari penisnya. Nah, kalau yang B-nya dari cairan anus. Berarti kita harus ingat kalau misalnya terjadi infeksi di anus juga akan mengeluarkan nanah. Walaupun nanahnya kembali ke anus karena orang tidak merasakan kalau itu tuh sebetulnya ada nanah, gitu. Sehingga ya pada waktu penetrasi akan tertular gitu. Sekitar 70% gonorea chlamydia yang ada di anus tidak akan ada gejalanya. Loh, kok bisa begitu dong? Iya. Gitu. Sudah alamnya begitu. Supaya mempercepat penyebaran. Jadi kalau misalkan supaya tahu berarti harus tes. Iya, gitu. Nah, lanjut lagi dok. Apa sih susah nggak sih atau ribet nggak sih untuk tesnya itu untuk penyakit kelamin ini sendiri? Bentar ya, ada satu lagi yang saya harus ingatkan ke teman-teman gitu. Kalau bukan soal cairan aja, tapi kayak misalnya saya kasih contoh penyakit sifilis, itu penularannya bukan lewat cairan tubuhnya, tapi lewat gesekan. Gesekan tadi yang intens itu jadinya sorry banget gitu. Gesekannya harus hot gitu. Iya. Kalau hot dia akan menular gitu. Karena bakteri dari sifilis itu bentuknya seperti
tahu pembuka gabus jadi melintir-melintir gitu. Oh iya iya, Pada tahu waktu tahu. terjadi gesekan maka bakteri ini masuk ke kulit lawannya. Gitu. Kemudian pelan-pelan dia akan berkembang biak di sana. Nah dok, follower kita kan kebanyakan laki-laki nih, netizen banyak laki-laki gitu yo. Pengguna saya juga banyak laki-laki gitu kan. Jadi kita mau bahas adalah sekarang IMS tentang laki-laki ya. Jadi ada yang laki-laki berhubungan dengan perempuan, ada laki-laki yang berhubungan sama laki-laki, bahkan ada yang laki-laki berhubungan dengan keduanya gitu ya dok. Yang lebih rentan resikonya itu yang mana sih dok? Nah, kalau soal lebih rentan resikonya, kembali lagi tergantung frekuensi dan tergantung bagaimana cara dia berhubungan seks. Kalau sehat atau tidaknya Ya, gitu. Sehat atau tidaknya, caranya bagaimana gitu. Kalau dia pada waktu hubungan seks pakai acara pecut-pecut, BDSM, ya pasti resikonya jauh lebih tinggi. Oh iya. Gitu. Dibandingkan kalau misalnya hubungannya hanya biasa-biasa saja gitu. Jadi sebenarnya kita bicara bukan soal laki-laki perempuan, laki-laki sama laki-laki atau laki-laki sama keduanya, tapi bagaimana pada saat hubungan seks itu, aktivitas seksualnya itu bagaimana gitu. Apakah dia melakukannya dengan sangat-sangat tidak aman, ditambah yaitu pakai cara-cara BDSM atau cara biasa tapi tidak aman gitu. Bagaimana status keduanya, pacarnya atau ketiganya kalau yang suka trisam, keempatnya kalau suka foursome, kelimanya kalau suka BRB, ya dan seterusnya gitu. Jadi itu yang harus dilihat. Kalau kita bilang bareback aman nggak dok? Ini ngomong kalau laki-laki sama laki-laki, bareback aman nggak dok? Aman terhadap apa dulu? Kalau soal IMS memang jadi nggak aman. Tapi kalau HIV, kalau dia pernah ikut pakai PrEP, ya dia aman PrEP atau dia, ya kan? Gitu. Ini kalau ngomongin bareback. Kembali lagi, jadi semua harus dilihat kasus-kasusnya bagaimana. Seperti apa? Apakah dia amannya gitu. Hubungan itu saya kalau sama satpam kok Pak, dok gitu, aman dong kita satpam, ya kan? Pakai sama satpam aman nggak? Aman lah kalau aman, satpamnya pasti sehat, sayanya sehat ya aman, ya kan? Iya, Selalu betul. pasti cek kesehatan seksual juga, dia klinik atas merah lagi ya kan? Betul. Oke dokter, sekarang tentang cara pemeriksaan MS. Itu gimana sih caranya? Apa sakit gak sih? Itu bisa nggak dokter jelasin ke email semua? Oke. Kalau soal sakit enggaknya tergantung pemeriksanya ya. Kalau pemeriksanya jago ya nggak sakit. Kalau pemeriksanya for the first time, semua yang pertama kali selalu sakit. Oke. Enggak bercanda lagi. Perawan dong dia. Enggak sakit. Enggak sakit. Dokter bukan pemeriksaan Gitu. cuma ambil darah aja ya? Tergantung. Kalau yang ambil darah itu kembali lagi, kamu mau periksa apa? Kalau kamu periksa sifilis, kamu periksa HIV itu pengambilan darah. Oh, cuma darah. Kita periksa darahnya. Kamu periksa hepatitis, jangan lupa hepatitis juga infeksi menular seksual. Ayo. Iya. Hepatitis B, hepatitis C itu nularnya lewat hubungan seksual. Gitu. Jadi itu pemeriksaannya semua pakai darah. Tapi kalau gonorrea chlamydia itu memang sekarang ada dua pilihan. Kalau pemeriksaan yang biasa-biasa aja, sebetulnya bukan biasa. Ini pemeriksaan cukup baik karena dia berdasarkan lebih ke kesehatan masyarakat, public health gitu caranya. Itu pemeriksaannya memang dengan melakukan swab. Gitu. Kalau kamu tanya soal keakuratan, memang cukup akurat tapi tidak spesifik sekali gitu dibandingkan kalau yang pemeriksaan PCR. Itu mungkin kalau kamu punya teman-teman dari Australia, dari Amerika, mereka pakai pemeriksaannya kalau kamu periksa apa sih, dia bilang pakai urin. Itu pemeriksaan PCR gitu, yang Samera ada sih gitu. Harganya memang lebih mahal tapi dia lebih akurat untuk gonorrhea chlamydia. Tapi lagi kalau untuk pemeriksaan biasa cukup dengan swab. Gitu. Swab itu dilakukan lagi kalau kamu perempuan ya, tetap swabnya swab vaginanya pakai alat yang namanya spekulum. Kalau kamu laki-laki tergantung. Kalau kamu hubungan intim yang dipakai depannya aja, kamu top gitu, ya cukup di swab penisnya. Kalau itu dok, nah kalau dimasuk-masukin ada cara klasik yaitu penisnya di swab dengan menggunakan cotton applicator kayak cotton bud itu. Jadi sakitnya sih dok? Sakit lah gitu. Atau ada cara dokter-dokter yang pakai cara lebih modern, kita biasanya cuma tempelkan slide itu kacanya itu kita tempelkan ke ujung penis, itu lebih gak sakit. Oke. Nah kemudian orang yang hubungan intim kebetulan jadi botnya ya kita periksa dengan alat yang namanya anuskop. Anuskop itu seperti alat
dari plastik. Kalau dulu dari besi, kalau sekarang dari plastik. Sekali pakai dibuang, itu dimasukkan ke dalam anus. Gunanya untuk enggak lah, nggak sakit lah, enak lah. Tapi nggak sakit, tapi nggak gede. Hah? Gede. Kita Tapi masuknya gede-gede, enak lah gede. Itulah. Lanjut dok. Kurang puas kalau nggak gede dok. Enggak, kita biasanya kan masukin pelicin Iya. gitu. Oh, Pakai pelicin iya, enak masuknya ya. pelicin masuknya pelan-pelan gitu. Apalagi kalau pasiennya kooperatif. Pasiennya kooperatif, biasanya kooperatif sih. Biasanya kita tanya kalau pasiennya dia memang buat ya kita perlu periksa pakai anuskop ya dia akan terbiasa, akan nyaman-nyaman aja. Kalau pasien yang belum pernah jadi bot kemudian diperiksa pakai anuskop memang membutuhkan kesabaran dari pasien maupun dari dokter. Oke dokter, tadi kan udah dijelaskan ya tentang pemeriksaan melalui swab, yang melalui cairan, dan pemeriksaan melalui darah itu ya, pengambilan darah. Nah sekarang aku pengen tanya tentang kayak yang kena kutil kelamin atau kena kutu bayi gitu, gimana pemeriksaannya? Kalau pemeriksaan mengenai untuk kutil kelamin, kutu apa? Teluk bayur. Kutu bayi di bener. Apa sih namanya itu dok? Itu kutu. Apa Ya itu itu? ya. Kalau aku suka ngomongnya kutu jembut sih. Kutu jembut. Gitu. Itu sebenarnya kita sebagai dokter kita cuma lihat itu. Satu lagi yang kamu lupa, herpes. Herpes ya. Herpes juga diagnosanya dengan melihat, dengan inspeksi bahasa bagusnya. Dilihat, terus dokternya mutusin oke ini kutil kelamin gitu. Oke ini kutu, kalau kutunya lompat-lompat kelihatan. Atau itu herpes gitu. Herpes biasanya ya kelihatan lah menyenyek gitu. Terus ada ya itu herpes. Itu dari dokternya sendiri yang menyimpulkan berdasarkan inspeksi itu gitu. Dari situ kemudian baru dibuat diagnosa dan dari sana ditentukan oke ini penyakitnya ini berarti obatnya ini. Gitu. Ya. Nah, herpes sendiri itu dong, emang dari kelamin juga atau dari ruangan yang kotor? Herpes ada dua ya, herpes zoster sama herpes kelamin. Herpes zoster itu kalau setiap orang yang pernah kena cacar air atau setiap orang yang pernah divaksin cacar air pada waktu dewasanya bisa kena herpes zoster. Herpes zoster itu herpes yang kena biasanya mengikuti alur syaraf, itu biasanya kenanya di bawah di bawah dada sini ya. Itu dan dia mengikuti syaraf. Itu bukan melalui hubungan intim, itu biasanya timbul kalau kamu gejala imunnya turun. Kamu stres gitu. Wah, banyak pikiran gitu. Atau kamu imunnya baru turun, itu bisa timbul herpes zoster. Nah, kalau herpes kelamin ya itu dari hubungan intim gitu. Timbulnya ya di kelamin. Tapi bentuknya sama dok kayak gitu. Bentuknya sama gitu. Yang benar lagi. Timbulnya di kelamin, tapi harus ingat gitu. Itu timbulnya di kelamin kalau kamu sebagai top. Kalau kamu jadi bot ya kenanya di pantatnya. Kalau kamu ngesok kayak kenanya di mulut. Coy, ya udah dokter, lanjut lagi ya dok.